Langit malam di jalur Situbondo menuju Banyuwangi gelap tanpa bintang. Hanya sinar lampu truk tua berwarna hijau yang memecah kabut tipis di depan. Wawan menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang rokok yang hampir habis. Di sampingnya, Jono, kenek muda berusia 22 tahun, mulai terkantuk. "Ngantuk ya, Noh?" tanya Wawan tanpa menoleh. "Sedikit, Mas. Udah hampir 2 jam gak lewat kendaraan lain," jawab Jono menguap kecil. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan ranting dihempas angin. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11:40. Wawan memperlambat laju truk ketika papan petunjuk bertuliskan Taman Nasional Baluran muncul di sisi jalan. Huruf putihnya tampak kusam dimakan waktu. "Masih mau lewat sini malam-malam? Kata orang sini jalan Baluran tuh angker," ujar Jono pelan. "Hah, kalau sopir takut hantu, kapan rejeki datang? Santai aja, udah sering kok lewat sini." Namun dalam hati, Wawan juga tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu jalur itu memang sepi. Bahkan di siang hari, hutan di kanan kiri jalan terasa seperti menelan suara apapun. Kontrak pengiriman memaksa mereka mengejar waktu. Barang harus sampai sebelum subuh. Truk terus melaju. Udara mulai dingin menusuk, membuat kaca depan berembun tipis. Lampu jarak jauh menyorot pepohonan besar yang menjulang rapat seperti dinding hitam. Wawan menyalakan radio, tapi yang terdengar hanya suara gesekan statis. Ia mematikan lagi. Beberapa kilometer kemudian, jalan semakin sempit dan sepi. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya bayangan pohon-pohon besar. "Mas," kata Jono tiba-tiba. "Hah? Tadi kayak ada yang nyebrang." "Mana? Gak ada siapa-siapa." "Barusan banget, kayak orang pakai baju putih, tapi cepet banget." "Ah, mungkin kabut, jangan halu kamu." Wawan mencoba tertawa lagi, tapi kali ini tawanya terdengar kaku. Ia melirik spion kanan. Di belakang hanya tampak ekor cahaya dari lampu truk. Tak ada apa-apa. Mereka kembali diam cukup lama. Mesin truk bergemuruh stabil, tapi Wawan merasa suara itu pelan-pelan berubah. Ada getaran halus yang tidak biasa. Ia menekan gas sedikit lebih dalam, tapi truk justru melambat. "Loh, kok berat banget ya ini?" gumamnya. Jono melirik. "Kena tanjakan ya, Mas?" "Enggak, jalan datar." Jarum RPM turun pelan. Suara mesin terdengar serak. Wawan menarik nafas panjang, mencoba menstabilkan emosi. Ia tahu betul kalau truk mogok di tengah alas Baluran malam-malam begini, itu bisa jadi masalah besar. Tak ada sinyal, tak ada bantuan. "Aduh, jangan sekarang deh," ujarnya pelan sambil menepuk dashboard. Truk bergetar 2 kali, lalu berhenti total. Lampu depan meredup, radio mati sendiri. "Mas, ini beneran mati?" "Iya," jawab Wawan pendek. Ia mencoba menstarter ulang, tapi hanya terdengar suara klik lemah. Mesin tetap diam. Udara di luar makin dingin. Entah kenapa, ia bisa mencium aroma aneh yang tiba-tiba muncul. Harum bunga melati, kuat sekali. Padahal mereka di tengah hutan. Ia turun, membawa senter kecil dari dashboard. "Kamu di sini aja, Noh. Aku lihat mesinnya." Ketika Wawan membuka kap depan, suara krak-krak ranting terdengar dari arah hutan. Senter menyorot ruang mesin yang tampak normal. Tidak ada kebocoran, tidak ada kabel terlepas. Ia mendesah. "Nah, aneh banget. Baru diservis minggu lalu." Lalu terdengar sesuatu yang membuatnya berhenti menatap mesin.
Dari kejauhan, samar-samar, seperti suara gamelan. Nada-nadanya pelan, menenangkan, tapi terasa janggal di tengah malam seperti itu. Ia menatap ke arah pepohonan gelap di seberang jalan. Tak ada cahaya, hanya kegelapan pekat. Tapi suara itu jelas. Wawan menelan ludah. "Noh, kamu dengar gak?" "Dengar apaan, Mas?" "Kayak suara gamelan." Jono diam sejenak. Iya Mas, dengar. Kok bisa ada orang main gamelan jam segini di hutan?" Suara gamelan makin jelas, diiringi semerbak melati yang semakin kuat menusuk hidung. Wawan menatap sekeliling, merinding tanpa tahu kenapa. Jono mencoba menyalakan senter besar, tapi cahaya tak muncul. "Loh, baterainya barusan diganti sore tadi," katanya bingung. Senter padam total. Wawan menatap Jono dari balik kap mesin, raut wajah mereka sama-sama tegang. Hanya ada satu suara yang terdengar sekarang. Gamelan yang mengalun pelan, semakin dekat. Dan di antara nada-nada itu, terdengar lirih seperti langkah seseorang di jalan tanah. Langkah pelan, teratur, mendekat. Wawan berdiri tegak, menggenggam senter yang mulai berkedip. Ia menatap ke arah hutan gelap di depannya, menahan nafas. Langkah itu berhenti. Sunyi. Lalu suara perempuan tertawa kecil, sangat pelan, seolah tepat di belakangnya. Wawan menoleh cepat ke belakang. Senter di tangannya bergetar. Tapi cahaya kecil itu hanya menembus kabut tipis di sekitar truk. Tak ada siapapun di sana. Jalan kosong, hanya aspal gelap dan pohon-pohon tinggi yang berdiri diam. Tapi suara tawa perempuan tadi jelas terdengar. Dekat sekali. "Mas," suara Jono bergetar dari dalam kabin. "Barusan, aku juga dengar, Mas." Wawan menelan ludah. "Tenang dulu, mungkin cuma suara burung malam." Jono menatap keluar jendela. Matanya tak lepas dari gelapnya hutan. "Burung mana yang ketawa, Mas? Itu suara orang. Perempuan." Wawan menutup kap mesin pelan. Ia ingin lekas masuk ke kabin, tapi langkahnya terasa berat. Hawa malam tiba-tiba berubah aneh. Dingin tapi bukan dingin biasa, seperti udara yang menghisap kehangatan dari tubuh. Bau melati makin menyengat. Anginnya seperti berhenti sama sekali. Begitu Wawan naik ke kursinya, Jono langsung bicara cepat. "Mas, cepatan nyalain mesin, aku gak enak perasaan." "Iya, sabar." Wawan memutar kunci kontak. Sekali, dua kali. Tidak ada reaksi, hanya bunyi klik dari starter. Wawan mencoba lagi. Suara mesin batuk sebentar, lalu mati lagi. Ia mengumpat pelan. Kayak nggak dapat bensin. Jono memeriksa indikator. Masih penuh. Lalu, dari arah pepohonan, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah ada kelompok orang yang sedang berjalan sambil menabuh alat musik. Irama pelannya terasa janggal, seperti dimainkan tanpa arah. Nada-nadanya meloncat, membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, itu dekat banget," bisik Jono. Wawan menggenggam setir, berusaha tenang. "Gak usah keluar, tunggu di sini aja." Tapi mata Wawan menatap keluar lewat kaca depan, dan saat itulah jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ada bayangan samar di antara pepohonan. Bukan satu, beberapa. Seperti orang berjalan perlahan di balik kabut, mengikuti irama gamelan yang mereka tabuh sendiri. Lampu depan truk meredup lagi, lalu mati total. Gelap menelan mereka. "Mas!" Jono berjerit. "Tenang, aku nyalain lagi." Wawan menekan tombol lampu berkali-kali, tapi tidak ada yang menyala. Ia mengambil senter kecil, menyorot ke arah depan. Cahayanya gemetar, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya beku. Salah satu bayangan itu berhenti di pinggir jalan. Tingginya seperti manusia, tapi tubuhnya hitam legam, seperti diselimuti asap. Tak ada wajah, tak ada bentuk jelas, hanya berdiri diam menghadap mereka.
Dan dari belakang, suara tawa perempuan tadi terdengar lagi. Pelan, lalu disusul suara bisikan panjang. Jono memukul-mukul dashboard. "Mas, ayo pergi dari sini, ayo tolong." "Iya, tenang, aku nyalain lagi." Wawan memutar kunci 1 kali lagi. Mesin tetap tak hidup. Tapi sesuatu yang lain terjadi. Radio yang tadi mati mendadak menyala sendiri. Suara gamelan terdengar jelas dari speaker, disusul desis seperti napas seseorang. Kemudian terdengar suara perempuan berbicara lirih. "Sudah malam, jangan pergi." Jono langsung menutup telinganya menunduk. "Matikan mas, matikan radio itu!" Wawan menekan tombol off berkali-kali, tapi suaranya justru makin keras. Suara gamelan, suara tawa, dan napas itu bercampur menjadi satu. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Senter di tangan Wawan berkedip pelan, lalu mati total. Gelap lagi. Jono berbisik, "Mas, ada yang lewat di depan truk." Wawan menatap keluar, tapi gelap menutup semuanya. "Mana? Itu di depan, aku lihat gerakannya." Wawan menajamkan pandangan, menunggu matanya menyesuaikan kegelapan. Dan benar, ada sesuatu di depan. Sosok wanita berdiri menunduk di tengah jalan. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Tangan kirinya menggantung aneh, seperti tidak utuh. Perlahan ia menoleh setengah. Dan Wawan bisa melihat kulit wajahnya seperti melepuh, menghitam di sisi kiri. Senter mati seketika. Hening. Tapi sebelum gelap sepenuhnya menelan mereka, Wawan sempat mendengar suara langkah kaki naik ke sisi truk. Suara tangan yang menyentuh pintu. Dan dari kaca spion kanan, seolah ada wajah yang menempel, menatap ke dalam. Wawan menatap kaca spion kanan, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Ada wajah di sana. Wajah perempuan, pucat dan kotor, menempel di kaca. Matanya kosong, tidak berkedip. Rambut panjangnya menutupi sebagian pipi yang terbakar. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah kabin. "Mas," suara Jono pelan, hampir tidak terdengar. "Itu siapa?" Di kaca. Wawan tidak menjawab. Ia menahan nafas, memandangi pantulan wajah itu yang seolah menempel langsung di kaca luar truk. Tapi begitu ia menoleh ke arah pintu, tidak ada siapapun. Saat kembali menatap spion, wajah itu juga menghilang. Jono langsung merapat ke kursinya. Matanya lebar, wajahnya pucat. "Mas, aku pengen turun aja sumpah. Aku gak kuat." "Gak usah turun, di luar malah bahaya." "Tapi mas, tadi jelas banget, ada mukanya di situ." "Aku juga lihat, tapi gak usah panik." Udara di kabin terasa pengap. Entah kenapa, aroma melati semakin pekat, menusuk sampai ke dada. Seolah bunga itu ada di mana-mana. Wawan membuka jendela sedikit, tapi justru hawa dingin aneh menyusup masuk. Suara gamelan mulai terdengar lagi, kali ini seperti berasal dari bawah tanah. Jono menggigil. "Mas, aku ngerasa kayak ada yang jalan di bawah truk." Wawan menatap ke lantai. Dari celah pedal gas, memang terdengar getaran halus, seperti sesuatu bergerak di bawah bodi. Mungkin hewan." "Mas, hewan apa yang bisa main gamelan?" Wawan tidak menjawab. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, tapi sama saja. Mesin tak bergerak, radio mati, dan senter sudah kehabisan daya. Ia hanya mengandalkan cahaya bulan samar yang menembus celah kaca depan. Dari kaca itu, Wawan melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan putih melintas cepat di sisi kiri jalan. Lalu satu lagi, seolah ada yang berlari di antara pepohonan mengikuti garis jalan. Gerakannya cepat dan tidak normal, seperti melompat-lompat tanpa suara. Mas, lihat tuh." Jono menunjuk ke arah jendela kiri. Wawan sempat melirik dan melihatnya juga. Bayangan itu berhenti di pinggir jalan, lalu perlahan menghilang ke kabut. Mereka berdua hanya bisa diam. Jantung berdetak kencang, nafas berat,
keringat dingin mengalir di pelipis. Beberapa detik berlalu, lalu tuk. Suara keras dari atas kabin membuat mereka berdua melonjak. "Mas, ada yang naik ke atap truk." Wawan langsung menatap langit-langit, mendengar bunyi langkah pelan di atas truk. Cuk, cuk, berat dan teratur, seperti seseorang berjalan pelan di sana. Jono menutup telinganya. "Mas, tolong, ayo pergi, ayo." Wawan berusaha memutar kunci kontak lagi. Sekali, 2 kali, tak ada hasil. Tapi tiba-tiba, lampu depan truk menyala terang tanpa perintah. Cahaya putih itu menyorot ke depan jalan, dan sesuatu terlihat berdiri di tengah cahaya. Sosok perempuan tadi berdiri menunduk, rambut panjang menutupi wajah, dan tangan kirinya menggantung aneh di samping tubuh. Kain putihnya kotor, berlumur lumpur dan darah kering. Ia tak bergerak, hanya berdiri tepat di tengah sorotan lampu. "Mas," suara Jono serak. "Dia ngadep ke sini." "Jangan lihat, Noh," kata Wawan cepat. Tapi Jono sudah menatap terlalu lama. Wajahnya mendadak pucat, matanya membulat ketakutan. "Mas, tangannya jatuh." Wawan melirik. Benar, dari lengan kiri perempuan itu, sesuatu terlepas dan jatuh ke tanah. Tangan masih utuh, tapi membusuk. Dan meski sudah lepas, jari-jari itu bergerak pelan seolah merangkak menuju truk. Jono berteriak keras membuka pintu dan hampir melompat turun. "Jangan!" teriak Wawan, menarik bajunya. Tapi sebelum sempat menahan, pintu sebelah kiri terbuka sendiri, keras seperti ditarik dari luar. Angin dingin menerpa wajah mereka. Jono terhenti. Di depan pintu yang terbuka itu, berdiri perempuan yang sama. Kepalanya menunduk, tapi dari celah rambutnya tampak senyum tipis yang kaku, seperti robek di pipi. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan, menunjuk ke arah Wawan. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Wawan." Wawan kaku. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia belum pernah mendengar suara sejelas itu dalam hidupnya. Dan ketika ia menatap wajah perempuan itu lebih dekat, sesuatu terasa salah. Wajah itu, meski rusak dan hangus di sisi kiri, punya bentuk yang ia kenali. Hidungnya, garis bibirnya. Wawan tertegun. Itu wajah seseorang yang dulu pernah ia kenal. Lalu lampu depan padam. Semuanya gelap. Hanya tersisa suara langkah kaki yang perlahan menjauh ke arah belakang truk dan suara sumbang gamelan yang kembali berbunyi dari dalam hutan. Suara gamelan berhenti seketika. Hening. Jono duduk gemetar di kursinya, wajahnya pucat pasi. Wawan masih menatap ke depan. Matanya belum percaya dengan apa yang baru ia lihat. Sosok perempuan itu hilang begitu saja, lenyap dalam gelap tanpa jejak. Hanya aroma melati yang masih tertinggal, pekat seperti melekat di udara. "Mas," dia manggil nama Mas, bisik Jono lirih. Wawan tak menjawab. Tangannya gemetar saat mencoba menutup pintu yang masih terbuka. Ensel pintu berdecit pelan membuat bulu kuduknya makin berdiri. Ia menarik napas panjang, lalu menatap kunci kontak yang masih terpasang. "Kita harus keluar dari sini," katanya akhirnya. Ia memutar kunci. Sekali, 2 kali, tidak hidup. Tapi tiba-tiba, tanpa ia sentuh lagi, mesin truk batuk pelan, brak brak brak, lalu hidup sendiri meraung rendah seperti binatang bangun dari tidur panjang. Jono tersentak. "Mas, itu siapa yang nyalain?" "Aku nggak tahu, aku nggak nyentuh apa-apa." Lampu depan ikut menyala menembus kegelapan di depan jalan. Tapi pemandangannya bukan seperti sebelumnya. Jalan yang tadi kosong kini dipenuhi kabut pekat dan di tengah kabut itu samar-samar terlihat siluet-siluet hitam berdiri berbaris. Mereka tak bergerak. Tubuh-tubuh tanpa bentuk jelas, tinggi, seperti manusia tapi lebih kurus, lebih panjang. Suara mesin menggeram pelan, padahal Wawan tidak menginjak pedal gas. Ia menatap dashboard, jarum RPM bergerak sendiri, naik turun seperti ada yang memainkannya dari luar. "Mas, matiin aja mesinnya," teriak Jono. "Aku udah coba, tapi nggak mau." Wawan menarik kunci, mesin tetap hidup. Ia menarik lagi, lebih keras, tetap sama.
Mesin itu malah semakin meraung, lampu depan semakin terang menyilaukan jalan di depan. Dalam sorotan itu, kini terlihat jelas. Puluhan sosok hitam berdiri di tengah jalan menghadap truk. Tubuh mereka kaku, wajahnya gelap, tapi matanya menyala merah samar. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri. Dan perlahan, satu persatu mulai maju. Langkah kaki mereka tak bersuara, gerakannya pelan, menyeret seperti mayat yang baru bangkit dari tanah. Jono memukul-mukul dashboard. Mas, masuk gigi aja, jalanin, ayo pergi. Aku udah coba, tapi tuasnya juga nggak bisa digerakin. Ya Allah mas, kita kenapa bisa nyangkut di sini? Wawan memejamkan mata, menggenggam setir sekuat tenaga, membaca doa di dalam hati. Begitu matanya terbuka, keajaiban aneh terjadi. Truk tiba-tiba bergerak, tapi bukan ke depan. Perlahan truk justru mundur sendiri. Pedal gas dan rem tak berfungsi. Wawan mencoba menahan, tapi tuas gigi tidak merespons. Mas, kenapa mundur? Aku nggak tahu, aku nggak ngapa-ngapain. Truk mundur makin cepat seperti ditarik oleh sesuatu yang kuat dari belakang. Melewati jalan utama, melewati pohon-pohon, masuk ke jalur kecil di sisi kanan yang gelap. Udara di dalam kabin makin dingin, napas mereka terlihat seperti uap. Dan tiba-tiba, dari tengah kegelapan di depan, muncul sesuatu. Sebuah benda besar berkarat berdiri miring di tengah jalan setapak itu. Ketika truk mereka semakin dekat, Wawan sadar itu bukan batu. Itu bangkai truk lain. Truk besar dengan warna hijau pudar mirip sekali dengan truk yang mereka pakai malam ini. Mas, itu truk kayak punya kita, kata Jono pelan. Tak berbentik. Wawan menginjak rem sekuat tenaga, pedal keras, tapi truk tetap berjalan. Mereka hampir menabrak bangkai truk itu. Namun tepat sebelum benturan, kendaraan mereka berhenti sendiri. Mesin mati mendadak. Lampu depan padam. Gelap lagi. Hanya sisa suara gerimisik daun di luar dan dengus napas mereka yang cepat. Wawan menatap ke depan, ke arah bangkai truk itu. Cahaya bulan menembus sedikit kabut, cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Di bagian depan truk berkarat itu, masih ada plat nomor yang samar tertutup lumpur. Ia menyipitkan mata, mencoba membaca. Huruf-hurufnya jelas, sama persis dengan plat nomor truk mereka. Udara di dalam kabin terasa berat. Wawan dan Jono sama-sama terdiam, menatap ke depan. Truk berkarat itu berdiri diam di tengah jalan tanah, sebagian tertutup dedaunan kering. Cat hijaunya sudah pudar, karat memakan hampir seluruh bodi. Tapi yang membuat jantung Wawan hampir berhenti adalah plat nomornya. Sama. Huruf demi huruf, angka demi angka, persis dengan truk yang mereka kendarai malam ini. Mas, itu kan plat kita, Mas. Iya, jawab Wawan singkat. Matanya tak lepas dari bangkai itu. Mungkin cuma kebetulan, tambahnya cepat, mencoba menipu dirinya sendiri. Tapi suaranya bergetar. Mereka berdua turun perlahan, udara luar lebih dingin dari yang mereka bayangkan. Kabut turun makin tebal, menyelimuti jalan sempit itu. Tanah di bawah kaki mereka basah, licin. Setiap langkah menimbulkan suara kecil, tapi suara itu seperti terpantul dari segala arah, menimbulkan gema samar. Bau melati yang sejak tadi menemani mereka kini bercampur dengan aroma besi karatan dan asap lama yang entah dari mana asalnya. Wawan mengarahkan senter kecil ke arah bangkai truk itu. Cahaya temaramnya bergetar menyorot bagian depan. Logo di kap mesin masih sama. Bahkan coretan kecil di sisi pintu masih ada. Tulisan tangan Jono sendiri. Tanda pengenal yang biasa mereka buat setiap kali selesai bongkar muatan. Mas, ini gak mungkin kebetulan. Ini truk kita. Wawan menatapnya. Tapi kita kan di sini sekarang, Jono. Ini cuma mungkin truk orang lain. Jono menggeleng cepat. Mas lihat deh. Ada goresan di pintunya, di bawah jendela. Itu aku yang bikin minggu lalu waktu salah angkut barang. Wawan mendekat. Ia mengangkat senter lebih tinggi. Goresan itu memang ada. Bentuknya miring kecil seperti coretan kunci. Sama persis. Jantungnya berdebar cepat. Ia mundur satu langkah, lalu menatap kabin truk berkarat itu. Jendelanya tertutup rapat, tapi kaca depannya retak di bagian tengah. Perlahan Wawan melangkah ke sisi pintu pengemudi. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu yang sudah berkarat. Mas, jangan dibuka. Tolong, jangan.
Kalau kita nggak tahu ini apa, kita nggak bisa keluar dari sini, jawab Wawan pelan. Ia menarik gagang itu perlahan, suara besi berdecit panjang, berat, seperti pintu yang sudah puluhan tahun tidak dibuka. Dari dalam kabin, udara lembab langsung menyeruak keluar. Bau busuk yang menusuk hidung membuat Jono mundur 2 langkah. Senter di tangan Wawan menyorot ke dalam. Dan di kursi sopir, tampak 2 kerangka manusia duduk membungkuk, masih mengenakan pakaian sopir dan kenek truk. Astagfirullah. Mas, itu kita, Mas. Wawan tidak bisa bicara. Ia menatap lama, lalu perlahan mengulurkan tangan, mengambil sesuatu dari saku celana kerangka di kursi sopir. Sebuah dompet kulit coklat, lusuh tapi masih utuh. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada kartu identitas dengan foto seorang pria tersenyum. Nama di bawah foto itu adalah Wawan Sugiarto. Tahun lahirnya sama, tapi di bagian bawah tertulis tanggal kematian, 1998. Wawan menjatuhkan dompet itu ke tanah. Nafasnya tersengal. Aku masih hidup, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Jono menatap ke sekeliling. Mas, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Tiba-tiba dari arah belakang truk berkarat itu, terdengar suara gamelan lagi. Pelan, lalu makin keras. Nada-nadanya bergetar seperti datang dari dalam tanah. Cahaya sentur Wawan berkedip cepat, kabut mulai menebal, dan di sela-selanya muncul siluet seseorang berjalan pelan menuju mereka. Siluet itu berpakaian putih, rambutnya panjang, kepala menunduk. Wawan menyoroti senter ke wajahnya. Rambut hitam menutupi sebagian muka, tapi dari celahnya tampak kulit terbakar di sisi kiri wajahnya. Dan di tangan kanannya, ia menggenggam sesuatu. Gelang kain lusuh bertuliskan nama Wawan. Kabut makin pekat. Wawan dan Jono berdiri mematung, tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok perempuan itu. Ia menggenggam gelang kain kotor di tangan kanannya, mengangkatnya perlahan ke arah Wawan. Suara gamelan di kejauhan makin keras, tapi nadanya kini tidak beraturan. Seperti ada puluhan orang menabuh tanpa irama, saling tumpang tindih, menimbulkan bunyi yang menusuk telinga. Mas, itu gelang mas kan? Bisik Jono. Suaranya hampir tak keluar. Wawan menatap lekat gelang itu. Warna kainnya memang sama. Ia ingat betul, itu hadiah kecil dari anaknya sebelum ia berangkat kerja minggu lalu. Bagaimana bisa benda itu ada di tangan sosok yang berdiri di depan mereka? Aku gak ngerti, jawabnya pelan. Aku gak ngerti, no. Perempuan itu tak bicara. Ia hanya berdiri diam. Kepalanya sedikit miring, lalu perlahan menunduk. Dari bawah rambut hitamnya, terdengar napas berat, seperti seseorang yang menahan tangis. Tiba-tiba, gelang di tangannya jatuh ke tanah. Wawan refleks melangkah maju 1 langkah, tapi Jono menarik lengannya. Mas, jangan dekat-dekat. Namun Wawan sudah terlalu terpaku. Ketika matanya bertemu dengan sosok itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti pecah. Bukan rasa takut, tapi rasa familiar. Ia menatap lebih lama, mencoba menembus rambut panjang yang menutupi wajah perempuan itu. Dan sekejap, sosok itu menengadah. Wajahnya rusak parah di sisi kiri, terbakar hitam, tapi sisi kanannya masih utuh. Di situ, Wawan mengenali sesuatu. Garis senyum, bentuk bibir. Itu wajah Rina, istrinya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu karena kecelakaan truk di jalur yang sama. Wawan mundur 2 langkah. Napasnya tercekak. Rina, kamu? Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala lalu tersenyum pelan. Tapi senyum itu bukan senyum manusia. Di belakangnya muncul bayangan-bayangan lain dari dalam kabut. Hitam, tinggi, tanpa wajah. Mereka berdiri di sekitar bangkai truk yang berkarat, seperti menunggu perintah. Mas, ayo pergi, tolong. Ini bukan tempat kita. Suara Jono parau.
Wawan akhirnya tersadar. Ia menunduk, mengambil gelang kain itu dari tanah, lalu menarik tangan Jono. "Ayo lari!" Mereka berdua berlari kembali ke truk mereka. Daun kering berterbangan di bawah kaki, dan dari belakang terdengar suara langkah-langkah berat mengikuti. Ketika mereka sampai di kabin, Wawan langsung menutup pintu, memutar kunci, tapi mesin tetap mati. Jono menatap kaca depan. "Mas, mereka ngikut." Wawan menoleh. Puluhan sosok hitam itu berjalan pelan di antara kabut, mendekati truk mereka. Sosok perempuan berpakaian putih kini di depan barisan, menunduk lalu berhenti beberapa meter di depan truk. Ia mengangkat tangan kirinya yang rusak, menunjuk langsung ke arah mereka berdua di dalam kabin. Radio truk tiba-tiba menyala. Suara gemerisik memenuhi kabin. Lalu terdengar suara laki-laki dari speaker, berat dan parau. "Kalian belum selesai." Wawan memukul tombol radio, tapi suara itu tetap keluar. "Truk itu sudah dikubur lama. Kalian seharusnya tidak di sini." Jono menjerit, "Mas, itu suara siapa?" Wawan tak menjawab. Tangannya gemetar di atas kunci. Ia mencoba lagi. Mesin tetap tak hidup. Tiba-tiba, radio mengeluarkan bunyi keras seperti statis listrik, lalu berhenti. Semuanya hening. Sampai akhirnya terdengar suara lain dari arah luar. Suara besi bergesek pelan, seperti pintu tua yang dibuka. Wawan menatap lewat kaca depan, dan darahnya seolah berhenti mengalir. Pintu kabin truk berkarat di depan mereka, kini terbuka perlahan. Dari dalamnya muncul sesuatu. Dua sosok gelap membungkuk, pelan-pelan keluar dari kabin truk tua itu. Gerakannya lambat, tapi pasti. Dan ketika cahaya redup bulan menyorot ke wajah mereka, Wawan menjerit tertahan. Dua sosok itu mengenakan pakaian yang sama persis seperti mereka malam ini. Satu memakai jaket hitam, satu kaos putih bernuda minyak. Wajahnya rusak, tapi jelas. Itu wajah mereka sendiri. Jono mundur sampai menabrak pintu belakang kabin. Tubuhnya bergemetar hebat. "Mas, itu kita." Sosok di luar mengangkat kepala, dan dari mulutnya keluar suara berat yang serak. "Kalian gak pernah keluar dari sini." Lampu truk berkedip satu kali, lalu padam total. Hening. Satu-satunya yang terdengar hanyalah detak jantung mereka berdua, dan suara langkah kaki yang mendekat perlahan dari luar kabin. Truk berguncang pelan, seperti ada yang mendorong dari luar. Wawan dan Jono berpegangan di kursi, tak berani melihat ke arah jendela. Dari kaca spion, bayangan hitam terlihat samar, bergerak di sekeliling mereka. Tak ada suara selain desis angin dan detak jantung yang terasa memukul dada. "Mas, mereka muterin truk," bisik Jono. Wawan hanya mengangguk. Tangannya menggenggam kunci kontak erat. Ia menunduk, membaca doa dengan suara tercekat. Begitu ia memutar kunci sekali lagi, keajaiban aneh terjadi. Mesin hidup seketika. Berak, lampu depan menyala terang. Radio ikut menyala, tapi hanya mengeluarkan suara gemerisik. Tanpa berpikir panjang, Wawan langsung menginjak gas. Roda berputar, truk melaju cepat meninggalkan jalan tanah itu. Jono menoleh ke belakang, memastikan sosok-sosok tadi tak lagi mengikuti. Tapi, sesuatu terasa salah. Begitu mereka melewati tikungan pertama, pemandangan di depan tidak berubah. Jalan tanah yang sama, pepohonan yang sama, dan di ujung jalan, truk berkarat yang sama. "Mas," suara Jono bergetar. "Kita balik lagi." Wawan mengerem mendadak. "Nggak mungkin, aku muter arah tadi." Ia memutar setir ke kiri, lalu gas penuh. Truk menembus kabut melewati batang-batang pohon besar. Tapi beberapa menit kemudian, di depan mereka kembali muncul hal yang sama. Jalan tanah, kabut, dan bangkai truk berkarat. Jono menunduk, mulai menangis tanpa suara. "Kita nggak bisa keluar, Mas. Ini muter terus." Wawan menatap ke depan dengan mata kosong. Ia mencoba logika,
Tapi logika sudah tidak berlaku di tempat ini. Ia menarik tuas rem tangan dan turun dari truk. Aku mau pastiin jalan ini. Mas, jangan turun lagi. Aku cuma mau lihat, gak jauh. Ia menyalakan senter dan berjalan pelan ke depan. Jalan itu tampak lurus, tapi setiap langkah seperti menuntunnya ke tempat yang sama. Ia menghitung dalam hati, 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah. Saat ia menoleh ke belakang, truk sudah tidak terlihat. Wawan berhenti. "Noh," panggilnya pelan. "Jono." Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke kiri dan senter menyorot sesuatu di antara pepohonan. Sebuah papan kayu tua dengan tulisan hampir pudar. "Dilarang melintas malam hari. Lokasi kecelakaan 1998. Tubuh Wawan kaku. Ia menelan ludah. Tahun itu sama dengan yang tertulis di KTP yang ia temukan di bangkai truk tadi. Ia melangkah mundur perlahan, tapi langkahnya terasa berat. Tanah di bawah kakinya seperti menariknya ke bawah, menelan setiap tapak yang ia pijak. Dari arah pepohonan, suara berat memanggil, "Wawan." Ia menoleh kepat. Tidak ada siapapun, tapi suaranya terdengar sangat dekat. "Wawan, kenapa kamu balik lagi?" Ia memutar senter panik. Suara itu datang dari segala arah, semakin jelas, semakin dalam. "Udah ku bilang, jangan malam-malam." Ia lari kembali ke truk, tapi yang terlihat hanya kabut. Tidak ada kendaraan, tidak ada Jono. Nafasnya terengah-engah, jantungnya seperti mau meredak. "Jono, jawab no." Sunyi. Lalu dari dalam kabut, terlihat cahaya lampu truk menyala sendiri. Ia lari ke arah cahaya itu. Begitu sampai, Wawan langsung naik ke kursi sopir, tapi Jono sudah tidak ada. Kursi kenek kosong. "Jono, jangan bercanda no." Tidak ada jawaban. Ia menatap kaca spion. Kosong. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak di kaca itu. Bayangan seseorang duduk di kursi belakang kabin meski ruang itu sempit dan seharusnya tak cukup tempat. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapapun di sana. Tapi ketika ia kembali melihat spion, bayangan itu masih ada. Kali ini lebih jelas. Rambut panjang menutupi wajah. Tangan kirinya rusak, menggantung di sisi tubuhnya. Ia menatap spion dengan mata lebar. Bayangan itu tersenyum. Dan dari speaker radio, suara Jono terdengar lirih. "Mas, jangan nengok ke belakang." Jantung Wawan berhenti sejenak. Ia menatap spion sekali lagi. Sekarang, sosok itu sudah lebih dekat. Duduk di kursi kenek, kepala menunduk. Ia bisa mendengar nafasnya, pelan tapi berat. "Mas," suara Jono terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari radio. Ia menoleh ke arah kursi kenek. Dan di sana duduklah Jono. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan di sudut bibirnya menetes darah hitam pekat. Wawan menjerit, mundur ke kursi sopir, menekan klakson sekuat tenaga. Tapi suara klaksonnya bukan suara biasa. Yang keluar justru suara gamelan yang sama, mengalun pelan dari dalam truk, seperti menyambut mereka kembali ke dalam siklus yang tak berakhir. Wawan masih menekan klakson ketika suara gamelan berhenti tiba-tiba. Hening menggantung di udara. Ia menatap Jono yang duduk kaku di kursi kenek. Tubuhnya masih sama, tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia hidup. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan bibirnya membiru. "Jono," suara Wawan serak. "No, bangun no." Jono tak bergerak, tapi setelah beberapa detik, kepala Jono menoleh pelan ke arahnya. Gerakannya kaku, seperti diputar paksa dari belakang. "Mas," katanya dengan suara berat, "kita udah lama di sini." Wawan menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Kamu ngomong apa, noh?" "Kita nggak pernah keluar dari sini. Ini tempat terakhir." Wawan langsung memegang bahunya. "Jangan ngomong sembarangan, kita bisa keluar, noh." Namun tangan Wawan menyentuh sesuatu yang dingin. Terlalu dingin. Ia menarik tangannya cepat, lalu melihat telapak tangannya. Ada noda abu kehitaman, seperti debu terbakar. Tubuh Joro mulai bergetar kecil, lalu pelan-pelan ia menunduk. Dari mulutnya keluar suara serak aneh. "Truk itu kebakar, Mas. Semua kebakar." Tiba-tiba suara keras dari depan membuat Wawan menoleh. Brak! Pohon besar di pinggir jalan roboh perlahan, menutup sebagian pandangan. Dan di baliknya, tampak papan kayu tua berdiri miring
dengan tulisan hampir terhapus waktu. Peringatan, lokasi kecelakaan 1998. Dilarang melintas malam hari. Tulisan itu kini jelas. Wawan turun dari truk dengan langkah gemetar. Ia berjalan mendekat, menyorot papan itu dengan senter kecilnya. Di bawah papan ada bekas hitam di tanah, seperti sisa terbakar. Dan di atas tanah itu terlihat bekas roda besar yang mengering oleh waktu. Wawan berjongkok, menyentuh tanah itu dengan jari. Masih hangat. Di belakangnya, truk mengeluarkan suara klik pelan. Lampu depan menyala sendiri. Jono kini berdiri di samping truk, menatap ke arah papan kayu. Matanya kosong. Mas, aku ingat tempat ini. Wawan menatapnya cepat. Maksudmu apa? Kita pernah lewat sini. Dulu, waktu kirim barang terakhir ke Banyuwangi. Terus, remnya blong. Truknya nabrak. Kebakar. Wawan mundur satu langkah. Gak mungkin. Kita hidup, noh. Lihat, kita di sini. Jono menatapnya lama. Senyum aneh muncul di wajahnya. Mas, masih belum sadar ya? Wawan menggeleng cepat menolak kenyataan itu. Tapi tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah hutan. Daun-daun berterbangan dan dari sela pepohonan muncul cahaya oranye yang berkilat. Api menari di antara batang pohon, membentuk cahaya besar seperti kobaran kebakaran lama yang terulang. Dan dari arah api itu muncul bayangan truk lain. Truk mereka. Truk yang sama sedang terbakar. Wawan mundur, matanya lebar. Enggak, ini enggak nyata. Tapi panasnya terasa sampai ke kulit. Udara dipenuhi bau bensin terbakar dan besi panas. Ia melihat ke dalam kobaran api itu, dan di sana tampak dua sosok di dalam kabin. Satu mengenakan jaket hitam, satu lagi kaos putih. Keduanya tidak bergerak, terbakar diam di kursinya. Astagfirullahaladzim. Itu bukan kita. Suara Wawan parau. Itu kita, Mas. Sejak malam itu, kita nggak pernah nyampe Banyuwangi. Aku nggak percaya. Tapi Mas masih nyetir kan? Mas pikir selama ini kerja, ngirim barang, tidur di warung pinggir jalan. Tapi coba ingat, sejak kapan Mas lihat matahari pagi? Wawan menatapnya, tak sanggup menjawab. Dalam kepalanya, kenangan-kenangan berputar cepat. Perjalanan tanpa siang, jalan yang selalu gelap, pelanggan yang tak pernah ia temui. Semuanya hanya malam, selalu malam. Lalu terdengar suara dari dalam hutan, suara perempuan, suara yang ia kenal. Wawan, pelan memanggil namanya. Ia menoleh dan di balik kobaran api tampak sosok wanita berpakaian putih berjalan keluar dari hutan. Wajahnya separuh rusak, tapi sisi lainnya masih cantik. Wajah Rina, istrinya. Wawan berdiri terpaku. Rina berjalan semakin dekat, langkahnya lambat. Matanya berkaca-kaca. Pulang, Wan, jangan lawan lagi. Ia mengelurkan tangan, tapi begitu Wawan ingin menyentuhnya, bumi di bawah kakinya bergoncang keras. Truk mereka tiba-tiba hidup sendiri lagi. Lampu depan menyala dan suara mesinnya meraung seperti binatang marah. Jono menoleh cepat. Mas, truknya jalan sendiri. Wawan berbalik, tapi truk itu sudah meluncur mundur perlahan ke arah hutan. Di kaca depan, untuk sesaat, ia melihat bayangan dirinya sendiri, duduk di kursi sopir, tersenyum dingin. Truk meluncur mundur tanpa suara. Roda berputar pelang di atas tanah basah, tapi tidak meninggalkan jejak. Lampu depannya menyala terang, menusuk kabut yang semakin tebal. Wawan dan Jono hanya bisa berdiri, memandangi kendaraan itu menghilang perlahan ke dalam hutan. Suara mesin yang meraung berubah jadi dengungan berat, memantul di antara batang-batang pohon. Lalu hening. Wawan menatap sekeliling. Dia masuk ke hutan. Suaranya pelan. Jono masih terpaku. Wajahnya pucat, mata kosong menatap arah truk itu pergi. Mas, ini semua udah gak bener, katanya akhirnya. Aku cuma pengen keluar dari sini. Wawan mengangguk lemah. Ia menarik napas panjang, berusaha berpikir jernih. Tapi pikirannya kabur, seperti terbungkus asap. Ia menatap ke langit, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Gelap. Ia mengeluarkan jam tangan dari saku jaketnya. Jarumnya berhenti di posisi yang sama sejak mesin truk pertama kali mati. Pukul 1:03. Ia mengetuk-ketuk kaca jamnya, tapi tetap tidak bergerak. Mas, jamku juga sama. Mereka saling pandang. Udara di sekitar tiba-tiba jadi dingin luar biasa. Seperti ada sesuatu yang menyelimuti dari semua arah. Lalu dari arah jalan yang mereka lalui tadi, muncul cahaya. Satu sorot lampu. Pelan, bergerak mendekat.
Wawan langsung berharap itu kendaraan lain, mungkin bisa bantu kita. Tapi semakin dekat, semakin jelas bahwa itu bukan kendaraan biasa. Lampunya terlalu terang, terlalu kuning, dan terdengar suara yang sangat mereka kenal. Suara mesin truk mereka sendiri. Mas, itu truk kita. Wawan mundur satu langkah. Gak mungkin, aku lihat tadi masuk ke hutan. Tapi truk itu kini berhenti tepat di depan mereka. Mesin masih menyala, tapi tidak ada siapapun di balik kemudi. Pintu kabin terbuka pelan, seperti mengundang mereka untuk masuk. Aroma melati menyeruak keluar, bercampur dengan bau asap dan bensin. Dari radio truk yang menyala sendiri, terdengar suara pelan, samar, seperti seseorang berbicara. Naiklah, sudah malam lagi. Wawan menatap Jono. Kita harus pergi dari tempat ini. Jalan kaki aja. Lewat mana, Mas? Kita bahkan gak tahu arah. Daripada masuk ke situ lagi. Namun sebelum mereka melangkah menjauh, mesin truk meraung keras. Seperti marah. Lampu depannya berkedip cepat, lalu tiba-tiba menyala penuh menyorot ke arah mereka. Bayangan mereka jatuh panjang di tanah, tapi di antara dua bayangan itu ada satu bayangan lain. Lebih tinggi, lebih gelap. Bayangan yang tak punya pemilik. Dan bayangan itu bergerak. Jono mundur cepat. Mas, itu apa? Wawan menatap tanah dan tubuhnya langsung kaku. Bayangan itu berjalan mendekat, tapi tidak ada wujud fisiknya di dunia nyata. Ketika lampu truk meredup, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di depan mereka. Rambutnya menutupi wajah, tapi kini jarak mereka hanya beberapa meter. Wawan? Suaranya lirih tapi jelas. Wawan melangkah mundur, tapi kakinya seperti tertahan tanah. Rina, perempuan itu menatap dengan kepala miring. Dari tangan kirinya yang hancur, menetes cairan hitam ke tanah. Aku udah nunggu kamu lama, tapi kamu terus lewat sini. Terus. Wawan menggaling cepat. Enggak, aku masih hidup. Kalau hidup, kenapa kamu gak pernah melihat matahari? Kalimat itu membuat Wawan membeku. Dalam pikirannya, semua potongan aneh mulai masuk akal. Perjalanan yang selalu malam, mesin yang tak pernah benar-benar mati, jalan yang berulang. Ia menatap Jono. Dan wajah Jono kini tampak kabur. Samar. Seperti kabut yang berbentuk manusia. Jono menatapnya. Suaranya serak. Mas, mungkin kita emang gak pernah keluar dari sini. Diam noh, kita masih bisa keluar, kita... Sebelum sempat melanjutkan, perempuan itu melangkah ke depan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur hitam di tanah. Suara gamelan kembali terdengar tapi kali ini pelan, seperti ratapan. Rina berhenti di depan Wawan, mengangkat wajahnya perlahan. Wawan melangkah mundur, tapi matanya tak bisa lepas. Wajah itu kini utuh, tak lagi rusak. Indah seperti terakhir kali ia melihat istrinya hidup. Perempuan itu menyenum dan berbisik. Pulanglah, Wan. Tiba-tiba lampu truk di belakang mereka menyala lagi, menyorot wajah Rina. Tapi kali ini yang berdiri di sana bukan satu sosok. Puluhan sosok. Hitam, abu-abu, tubuh mereka rusak, mata kosong. Mereka semua bergerak perlahan mengelilingi Wawan dan Jono. Rina menunduk dan suara gamelan berubah cepat, keras, seperti bunyi logam saling bertabrakan. Kabut di sekitar mulai berputar, menelan semuanya. Wawan jeritan, memejamkan mata, dan suara terakhir yang ia dengar sebelum semuanya gelap adalah bisikan Rina. Malam ini belum selesai, Wan. Belum. Pagi datang tanpa peringatan. Matahari muncul di balik pepohonan alas baluran. Sinarnya menembus kabut tipis yang masih menggantung. Jalanan sepi, hanya suara burung dan desir angin. Di pinggir jalan utama, sebuah truk hijau terparkir diam menghadap ke arah timur. Mesin masih hangat, tapi kabin kosong. Tidak ada siapapun di sekitar. Petugas Taman Nasional yang sedang patroli berhenti, menatap kendaraan itu curiga. Ia mendekat perlahan, mengetuk pintu sopir. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu, dan bau aneh langsung menyeruak keluar. Campuran solar, bunga melati,
dan sesuatu yang hangus. Kursi sopir kosong, tapi di atas jok masih ada sisa abu halus yang tertiup angin. Petugas itu memanggil temannya. Mereka memeriksa nomor plat, lalu mencatat di buku laporan. Ini aneh. Truk ini udah dilaporkan hilang tahun 1998. Harusnya udah rongsok. Temannya menatap plat itu lagi. Memastikan. Platnya bener, gak salah. Mereka saling berpandangan, lalu memutuskan memanggil bantuan dari pos utama. Sementara itu, di kejauhan, suara mesin lain terdengar samar, seperti truk tua yang melaju pelan di jalan berpasir. Petugas menoleh, tapi tidak ada kendaraan lewat. Hanya gema suara itu yang datang dan pergi bersama angin. Beberapa jam kemudian, kabin truk dibuka penuh. Di dalam, mereka menemukan sebuah dompet kulit coklat, sudah lusuh, di atas dashboard. Di dalamnya ada kartu identitas bernama Wawan Sugiarto dengan foto pria berjaket hitam. Tanggal lahir masih sama, tapi di bawahnya tercetak tanggal kematian, 12 Juni 1998. Salah satu petugas menghela napas. Ini pasti cuma dompet lama. Mungkin ada yang iseng naruh di sini. Tapi temannya menunjuk sesuatu. Gelang kain kecil tergantung di tuas setir. Kotor, tapi masih terbaca jelas tulisannya. Wawan. Udara tiba-tiba terasa berat. Suara burung berhenti. Angin juga diam. Salah satu petugas bergumam pelan. Kok bisa ya? Truk mogok di tengah hutan begini, tapi mesinnya masih panas. Beberapa warga desa datang setelah mendengar kabar penemuan truk itu. Seorang kakek tua yang ikut menonton hanya mengeleng pelan. Saya udah bilang dari dulu, di jalur Baluran ada satu truk yang gak nyampe tujuan. Tiap tahun selalu ada yang lihat truk hijau lewat malam-malam. Lampunya nyala sendiri, tapi sopirnya gak kelihatan. Petugas menatap ke arah truk. Cat hijaunya memang pudar, tapi masih terlihat tulisan tangan di sisi pintu, tanda pengenal sopir. Tulisan itu setengah terhapus, tapi bisa diperhatikan. Wawan Jono. Hari mulai siang tapi kabut tak kunjung hilang. Mereka memutuskan menarik truk itu keluar dari lokasi. Begitu tali derek dipasang, mesin truk mendadak hidup sendiri. Semua orang terkejut. Roda berputar pelan seolah menolak disentuh. Petugas berteriak, "Matikan mesinnya! Cabut kuncinya!" Namun saat salah satu dari mereka naik ke kabin, kunci kontak tak ada. Lubangnya kosong. Mesin tetap hidup, lampu depan menyala, menyorot lurus ke jalan yang menuju dalam hutan. Dari speaker radio yang berdebu, terdengar suara lirih seperti seseorang bernapas pelan. Kemudian sebuah bisikan muncul di antara daru mesin. Sudah malam lagi. Petugas itu melompat turun, wajahnya pucat. Ada suara orang di dalam radio. Namun suara itu hilang seketika. Mesin mati, lampu padam. Hening kembali. Truk itu akhirnya ditarik keluar dan disimpan di gudang milik Taman Nasional. Tapi sejak hari itu, setiap malam, penjaga gudang mengaku mendengar suara mesin menyala sendiri. Kadang disertai bunyi gamelan pelan dari kejauhan. Bahkan beberapa orang bersumpah melihat lampu truk itu menyala di tengah malam, padahal tidak ada kunci di kontaknya. Beberapa minggu kemudian, seorang sopir logistik melintas malam-malam di jalur Baluran. Ia bercerita, dari kejauhan, ia melihat truk hijau melaju pelan di depannya. Lampunya terang, kabinnya bersih, dan dua bayangan terlihat di kursinya. Satu di belakang kemudi, satu di sisi kenek. Ketika sopir itu mencoba menyalip, truk hijau itu menghilang begitu saja di tikungan. Yang tertinggal hanya bau melati dan dengungan mesin yang menggema di antara pepohonan. Dan sampai sekarang, setiap malam di jalur itu, orang-orang masih sesekali mendengar suara truk yang hidup sendiri. Kadang berhenti sebentar, lalu melaju pelan ke arah hutan. Ke tempat yang sama. Tempat di mana waktu berhenti pukul 1:03.
Malam yang tak pernah berakhir. Malam itu, kisah Wawan dan Jono berakhir di tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Di jalan sunyi yang membelah hutan alas baluran, di bawah langit yang tak pernah memperlihatkan matahari pagi. Banyak orang bilang itu hanya legenda sopir-sopir tua. Cerita yang diceritakan ulang agar pengemudi tak nekat melintas malam-malam. Tapi setiap tahun, selalu ada yang bersumpah mendengar gamelan samar di antara pepohonan, atau melihat sorot lampu truk hijau melintas pelan tanpa pengemudi. Dari kisah ini, kita bisa ambil satu pelajaran penting. Kesombongan kecil di jalan bisa membawa kita ke tempat yang tak bisa dijelaskan logika. Kadang, alam punya cara sendiri untuk memperingatkan manusia yang terlalu yakin bahwa dunia ini hanya milik yang kasat mata. Rasa waspada, doa sebelum berangkat, dan rendah hati di perjalanan mungkin hal sepele, tapi bisa jadi pembeda antara pulang dengan selamat atau terjebak dalam malam yang tak berujung. Kalau kamu suka cerita ini, bantu dukung dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor mencekam lainnya yang diangkat dari kisah nyata. Tuliskan juga di kolom komentar, menurut kamu apa sebenarnya yang terjadi pada Wawan dan Jono malam itu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.